telah berpulang ke rumah Bapa di surga, Bapak Max Timotius Thanos, usia 77 tahun, pada hari Senin 27 Oktober 2025 pukul 4.30, suami dari Ibu Chow Nilam Thanos, Bapak dari Randy Thanos, Willy Thanos, Melody Thanos, Stella Thanos, dan Matthew Thanos. Jenazah telah dimakamkan pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2025 di pemakaman San Diego Hills. Yang kedua, Ibu Titin Yuliawati, usia 80 tahun, pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2025, istri di Bapak Bugi Tasman, mama dari Ibu Stelani Kurniati dan Bapak Yudi Sugiarto, dan serta Bapak Ridwan Tasman dan Ibu Santi Kulimiati, anggota GKG Indah. Jenazah telah dikremasikan pada hari Jumat 31 Oktober yang lalu di Krematorium Husada. Kiranya kekuatan dan penghiburan dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menaungi keluarga yang ditinggalkan. Yang kedua, pencalonan penatua masa pelayanan 2026 sampai dengan 2029. Untuk mendukung pelayanan di GKG Indah, Majelis Jemaat mengajak jemaat untuk berpartisipasi dalam pencalonan penatua untuk masa pelayanan 2026 sampai dengan 2029. Informasi penatua yang akan mengakhiri masa pelayanan yang dapat melanjutkan masa pelayanan serta beberapa poin kriteria dapat dibaca pada warga jemaat online. Untuk pengisian pencalonan penatua, form telah tersedia di meja penyambutan atau dapat juga melalui link QR code yang ada di Bapak Ibu di dalam form tersebut ya. Pemilihan baik dapat adalah pada hari ini, jam saya hari ini tanggal 22 November 2025. Kemudian yang ketiga, pembacaan kitab akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 6 November 2025 pukul 19.30 di GKG Indah dengan tema Dosa Besar, Dosa Kecil, dipimpin oleh Pendeta Stira Budi Purwoswito. Informasi lebih lanjut dapat dilihat pada warta jemaat. Yang keempat, PMJD, persidangan Majelis Jemaat diperluas. Kami mengundang Bapak Ibu jemaat dan simpatisan sekalian untuk hadir dalam PMJD yang akan dilaksanakan pada hari ini, tanggal 2 November 2025 pukul 11 siang di GKG Indah. Yang kelima, Kebaktian Pemuda. Komisi Pemuda GKG Indah kembali mengundang teman-teman pemuda untuk hadir dan sekutu dalam Kebaktian Pemuda pada hari ini, hari Minggu, 2 November 2025 pukul 9.15 pagi di ruang multimedia SDK 6 Gelang D3 ini dengan tema Like Wine We Improve with Time dengan pembawa firman Pendeta Stira Budi Purwoswito. Selanjutnya, persekutuan gabungan pemuda rasis Jakarta Timur akan diadakan pada hari Sabtu 15 November pukul 13.30 di GKG Indah lantai 2 dengan tema Embracing God's Schedule dan pembawa firman Pendeta Deborah Raina Simanjuntak dari GKI Pengabdian. Jemaat dan simpatisan pemuda diundang untuk hadir dalam kebaktian dan persekutuan pemuda tersebut. Yang keenam, pameran buku BPK Gunung Mulia. Kalau Bapak Ibu tadi naik menggunakan lift atau masuk dalam entrance ini, Bapak Ibu melihat ada pameran buku. Jadi Bapak Ibu dipersilakan untuk coba melihat, untuk kalian sudah mengunjungi stand tersebut dan juga membelinya. Demikian pokok fakta pada hari ini. Kebaktian pada hari ini dengan tema Apakah Aku Layak akan dipimpin oleh Pendeta Anan Nuraini. Jemaat dipersilakan untuk bisa teguh sejenak sebelum ibadah dimulai.
tidak berasal dari manusia, melainkan dari kasih Allah yang melayakan. Karena itu mari kita hayati pujian yang akan kita naikkan bersama-sama. Apalah arti ibadahmu? Firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 9 sampai 10 berkata demikian. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita dapat hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita
dan mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Marilah di dalam segala kerendahan kita mengaku dosa dan memohon pengampunan atas dosa-dosa kita. Mari kita lakukan pengakuan dosa secara pribadi. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang penuh penyesalan. Kami mengakui bahwa kami sering jatuh dalam dosa dan kesalahan. Kami melalaikan panggilan-Mu untuk hidup dalam kebenaran, keadilan, dan kasih. Kami juga mengakui bahwa pikiran, perkataan, dan perbuatan kami tidak selalu mencerminkan kehendak-Mu. Kami memohon pengampunan atas setiap pelanggaran yang telah kami lakukan, baik secara sadar maupun tidak sadar. Bapa yang penuh kasih, ampunilah kami, bersihkanlah hati kami dan bimbinglah kami untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Mampukan kami untuk menjadi saksi kasih-Mu di tengah dunia ini, dan agar kami senantiasa berjalan di jalan kebenaran. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapa, Anak, dan Roh Kudus sebagai hamba Yesus Kristus, saya memberitakan pengampunan dosa bagi setiap orang yang menyesali, mengakui, dan bertobat dari dosanya. Firman Tuhan dalam Roma 3 ayat 23 sampai 24 berbunyi, "Karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh anugerahnya telah dibenarkan dengan cuma-cuma melalui penebusan dalam Kristus Yesus. Di dalam Kristus engkau telah diampuni."
Damai Kristus bagimu. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kasih, Allah yang telah menganugerahkan anaknya yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, menjadi pengingat bagi kami bahwa Engkau adalah Allah yang mengasihi kami dengan cuma-cuma. Engkau adalah Allah yang tidak menuntut dan menghukum, tetapi yang membebaskan dan mengasihi manusia. Kini kami datang ya Tuhan, membawa segala keterbatasan diri kami, yang menyadari bahwa seringkali kami mengejar kelayakan dari cara-cara yang dunia tawarkan. Namun Engkau menarik kami dan tak jemu-jemu mengatakan Engkau mengasihi dan melayakan kami. Maka biarlah Tuhan, sapaan firman-Mu yang akan dibacakan oleh lektor, namun juga oleh hamba-Mu, beserta juga dengan renungan yang telah direfleksikan, boleh menyapa setiap hati kami, mengingatkan kami betapa kami sudah Engkau kasihi dan cintai. Dan biarlah itu mengubah cara kami berelasi dengan orang-orang yang kami kasihi, dengan sesama kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Bacaan pertama. Bacaan diambil dari kitab Yesaya 1 ayat 10 sampai 18.
Yesaya pasal 1 ayat 10 sampai 18. Dengarlah firman Tuhan, hai pemimpin-pemimpin Sodom. Pasanglah telinga pada pengajaran Allah kita, hai rakyat Gomora. Apa gunanya bagiku kurbanmu yang banyak-banyak? Firman Tuhan, aku sudah jemu dengan kurban-kurban bakaran berupa domba jantan dan lemak anak lembu yang gemuk. Darah lembu dan anak kambing domba jantan tidak kusukai. Ketika kamu datang di hadiratku, siapakah yang menuntut itu darimu, sehingga kamu menginjak-injak pelataran baitku? Jangan lagi membawa persembahan yang sia-sia. Persembahan dupa adalah hal yang menjijikkan bagiku. Perayaan bulan baru dan sabat atau pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihat perkumpulan raya disertai kejahatan. Perayaan bulan baru dan hari-hari rayamu aku benci. Semua itu menjadi beban bagiku. Aku sudah lelah menanggungnya. Ketika kamu menadahkan tanganmu, aku akan menutup mataku terhadap kamu. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan darah. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat. Belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Demikianlah sabda Tuhan. Perlindunganmu, kau jaga
Bacaan kedua diambil dari surat Paulus yang kedua kepada jemaat Tesalonika yang pertama, ayat pertama sampai dengan keempat, dilanjut dengan 11 sampai dengan 12. Dari Paulus, Silvanus, dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika di dalam nama Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara. Memang patutlah demikian, karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang terhadap yang lain makin kuat di antara kamu. Sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan, penindasan yang kamu derita. Karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya dan dengan kekuatannya menyempurnakan segala pekerjaan imanmu. Sehingga nama Yesus Tuhan kita dimuliakan di dalam kamu dan kamu di dalam Dia, menurut anugerah Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10. Injil Lukas 19 ayat 1. Yesus masuk dan melintasi kota Yeriko. Di situ ada seseorang bernama Zakeus, kepala pemungut cukai, dan ia orang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat siapakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil oleh karena orang banyak, sebab badannya pendek. Ia pun berlari mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata kepadanya, "Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Zakeus pun segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Melihat hal itu, semua orang mulai bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Namun Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, lihatlah, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan pada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikianlah pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Ibu bapak dan saudara-saudari, di tahun 2016 ada seorang penulis sekaligus psikolog bernama Alfikon yang menerbitkan buku berjudul Unconditional Parenting. Ia mengatakan bahwa anak-anak perlu tahu bahwa cinta orang tua tidak tergantung pada perilaku mereka, bahwa kasih itu bukan hadiah atas ketaatan, melainkan nafas yang membuat mereka berani bertumbuh. Buku Unconditional Parenting ini saya cari karena saya menemukan banyaknya anak-anak yang bercerita, khususnya anak remaja. Mereka menceritakan bagaimana orang tua tidak menyadari bahwa yang dilakukan oleh mereka yang didasarkan atas rasa kasih dan cinta kepada anak-anak, khususnya mereka yang merasakan, nyatanya membuat mereka merasa harus berbalas budi kepada orang tua mereka. Mengganti impian mereka dengan impian orang tua,
melakukan hal yang baik supaya orang tua mereka bahagia dan senang. Singkatnya, buku ini sedang mengkritik cara parenting para orang tua yang mencintai anak-anak mereka dengan kondisi tertentu. Conditional love. Buku ini mau bicara bahwa banyak orang tua yang tanpa sadar kemudian menciptakan rasa kasih yang harus dibalas oleh anak-anak mereka. Dan hal itu seringkali kemudian membuat anak-anak merasa tidak layak untuk dikasihi kalau tidak membuat orang tuanya bahagia. Dan kita tahu ibu bapak bahwa di tengah dunia yang modern ini dengan sosial media yang begitu banyak kita konsumsi sehari-hari, di dunia ini banyak sekali yang menuntut bukti, menuntut hal-hal yang perlu dibuktikan supaya kita dianggap layak. Ketika kasih didapatkan dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, dan ibu bapak tahu kalau ada diskon di mal-mal khususnya, dimanapun di toko-toko fisik maupun kadang online, syarat dan ketentuan berlaku itu seringkali tulisannya sangat kecil dan tidak tampak. Sehingga kita tergiur terlebih dahulu dengan diskon yang ditawarkan, tetapi begitu menuju kasir ternyata ada hal-hal yang perlu dilakukan. Diskon 500.000, dapat potongan 500.000. Rasanya senang sekali, tetapi begitu dicek syarat dan ketentuan berlaku, ternyata harus belanja di atas 2.500.000. Dan cinta yang conditional. Kalau kondisinya tidak sesuai, maka tidak dicintai. Dan itulah cara kerja di dunia. Itulah yang mungkin kita rasakan, yang kita juga alami. Bukan salah ibu bapak, sebab mungkin itu adalah hal yang kita juga dapatkan dari orang tua kita dahulunya. Bahwa kita harus membuktikan kita bisa, berhasil, sukses. Bukankah dalam mendidik anak, anak itu dianggap menjadi orang ketika sudah apa? Sudah berhasil. Jadi selama ini ibu bapak ngebesarin siapa? Ngebesarin apa? Sampai kalimat sekarang enak ya anaknya udah jadi orang. Bayangkan kalimat itu. Enak ya sekarang anaknya udah jadi orang. Apa yang dimaksud orang? Adalah orang yang dianggap secara sosial berhasil, sukses, punya pekerjaan terhormat, membahagiakan orang tuanya. Dan itu terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Dan karena itu kita haus akan rasa layak. Kita haus akan penerimaan. Kita haus supaya kita bisa dianggap oleh orang lain. Dan menariknya ibu bapak bahwa bacaan kita pada hari ini justru menggambarkan Allah yang tidak melihat itu semua. Tuhan yang tidak melihat performa kita. Kalau di sekolah kita harus menunjukkan nilai yang bagus untuk dianggap menjadi murid yang baik, murid yang berteladan. Kalau di kantor kita harus menunjukkan KPI performa yang baik untuk diangkat, untuk naik jabatan, untuk menerima penghargaan yang lebih. Tetapi Tuhan nyatanya tidak seperti itu. Sebab apa? Sebab dari bacaan yang kita baca hari ini, firman Tuhan justru mengenalkan Allah yang tidak menolak manusia berdosa. Kalau kita hidup menunjukkan performa, maka Yesaya mengatakan jangan lagi membawa persembahan yang sia-sia. Basuhlah, bersihkanlah dirimu. Dan inilah tandanya bahwa kelayakan di hadapan Allah gak bisa dibeli dengan ritual keagamaan. Dan itu sebabnya kelayakan bagi Allah gak bisa ditawar
dengan hal-hal baik yang kita kerjakan dan lakukan, tetapi lahir dari kesediaan dibentuk oleh kasih. Dibentuk oleh kasih, dan itu sebabnya di dalam ayat selanjutnya Yesaya mengatakan, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Belajar dari kita brojol, ibu bapak, keluar dari kandungan ibu kita. Apa yang terjadi? Kita belajar beradaptasi, belajar bernafas, belajar keluar dari zona nyaman, belajar untuk menangis, belajar untuk memberitahu kalau kita lapar, haus kepada orang tua kita. Belajar juga tidak kenal usia, tidak ada endingnya. Sampai kita tua, kita terus belajar. Dan bahwa kelayakan itu adalah bukan sesuatu yang instan. Sebab Tuhan tidak berkata jadi baiklah kamu. Tuhan mengatakan belajarlah berbuat baik. Karena Tuhan tahu bahwa kebaikan itu, berbuat baik itu adalah proses di dalam kehidupan kita. Kalau Allah mengajak kita untuk belajar, itu adalah tanda bahwa Allah menjadi guru yang membentuk. Ia bukan guru yang menghukum ketika anak-anaknya melakukan kesalahan, tetapi ia adalah Allah yang mengajak umatnya, mengajak anak-anaknya untuk kembali dilayakan, untuk kembali merasakan kasih dan cintanya. Mazmur 32 yang tadi kita nyanyikan bersama-sama, kemudian mengungkapkan bahwa kalau Tuhan bukan mencari performa dalam hidup kita, lalu apa yang bisa kita lakukan dan kerjakan? Mazmur 32 mengingatkan kita bahwa kita mestinya tidak menunjukkan performa kepada Tuhan, tetapi keterbukaan. Kalau kita hanya berdiam, maka tulang-tulang kita menjadi lesu, kita menjadi mengeluh sepanjang hari. Dan jangan salah ibu bapak, berdiam di dalam dosa, menurut Dietrich Bonhoeffer mengatakan dosa ingin manusia sendirian. Dalam kegelapan yang tertutup, dosa meracuni seluruh keberadaan manusia. Digerogoti sampai habis karena rasa ketidaklayakan. Dan bukankah karena itu di zaman sekarang orang bunuh diri meningkat pesat? Karena merasa sendirian. Karena sendirian membuat mereka merasa tidak dapat menolong diri mereka sendiri. Tidak dapat terlepas dari kegelapan. Dan Mazmur mengatakan bahwa yang namanya kelayakan itu bicara tentang relasi. Relasi di mana Allah bukan hanya mengampuni, tapi juga Ia adalah Allah yang mengangkat beban yang membuat kita tidak mampu menatap diri sendiri. Menjadi orang tua bukanlah hal yang mudah. Saya bukan orang tua, tapi karena saya membaca sedikit buku parenting, saya semakin sadar menjadi orang tua bukanlah sesuatu yang mudah. Ibu bapak boleh baca ratusan buku tentang parenting, tapi belum tentu dari 100 buku itu ibu bapak dapat menemukan cara yang paling tepat menjadi orang tua yang baik. Dan seringkali kita hidup menanggung rasa bersalah ketika kita menyadari kita menyakiti anak kita, menyakiti pasangan kita, menyakiti orang-orang di sekitar kita. Dan bukankah dalam rasa bersalah kita takut menatap diri sendiri? Dan bukankah rasa bersalah seringkali membuat kita tak bisa melihat bagaimana Allah yang mengampuni dan mengangkat dosa dan beban kita? Maka Allah tidak menuntut performa kita, tetapi Allah mengatakan dalam Mazmur 32
dalam pengalaman pemazmur sendiri, ku beritahukan dosa-dosaku kepadamu, kesalahanku tidak kusembunyikan, dan engkau adalah Allah yang mengangkat beban dosaku. Ibu bapak, kita harus sadari, kita harus hayati bahwa kelayakan bukanlah hidup tanpa kesalahan. Oh, dari tadi saya salah ya. Kelayakan bukanlah hidup tanpa kesalahan, tetapi hidup di dalam kasih Allah yang memulihkan. Bahwa kita tahu hidup kita tidak mungkin sempurna tanpa kesalahan, tetapi bahwa di dalam kejujuran kita, di dalam keterbukaan kita kepada Tuhan, Tuhanlah yang memulihkan relasi kita dengan Dia. Dan karena itu di dalam proses pengampunan, pemulihan relasi, kasih Tuhan tidak hanya terjadi sekali. Proses itu adalah proses yang panjang, seumur hidup kita. Dalam bacaan kedua kita, disampaikan bahwa Paulus menyampaikan surat kepada Tesalonika. Jemaat di sana sedang hidup dalam penderitaan. Dia yang mengalami keletihan dan bahkan penolakan yang besar di dalam hidup perjalanan iman mereka. Tetapi Paulus kemudian mengingatkan bahwa mereka didoakan, mereka terus diingat oleh Paulus dan rekan-rekan sepelayanannya. Kenapa didoakan, kenapa didukung, kenapa ditopang? Sebab Paulus mau mengingatkan mereka bahwa Allah kitalah yang menganggap kamu layak bagi panggilannya, dan dengan kekuatannya menyempurnakan segala kehendakmu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu. Kelayakan adalah karya Allah yang berproses dalam waktu. Ia membentuk kita lewat kesulitan. Salah satu orang tua baptis baru punya anak satu dan baru pertama kali membaptiskan anak. Betul ya? Ada ya? Salah satu atau salah dua. Lalu pasti menjadi orang tua perdana. Akan selalu ada trial and error. Saya punya kakak yang juga baru melahirkan. Dia bilang belajar menyusui anak aja butuh berhari-hari. Sampai gak tega lihat anaknya menangis, menjerit, meminta susu. Tetapi ibu bapak seperti menjadi orang tua yang tidak pernah selesai, terus belajar. Bahwa Tuhan juga bekerja, yang terus bekerja dan menyempurnakan setiap kita. Bukan supaya kita naik level, tetapi supaya apa? Supaya kita bisa merasakan dan mengalami kasih dan anugerahnya. Maka bukan manusia yang membuat dirinya layak, tetapi hanya Allah lah yang melayakan. Kelayakan adalah proses dan kasih Allah yang terus mengasah dan membentuk kita. Tujuannya satu, sehingga pada akhirnya nama Yesus Tuhan kita dimuliakan di dalam kamu dan kamu di dalam Dia menurut anugerah Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus. Tetapi bukanlah hal yang mudah untuk melepas segala ego, tinggi hati, kesombongan kita untuk dapat menerima bahwa kita sudah layak dari Tuhan. Kita sudah terlalu lama hidup di dalam dunia dengan sistem yang mengajarkan menilai kita dari performa kita. Tetapi mari kita lihat. Zakheus, seorang yang dianggap pendek tubuhnya, rendah moralnya, tinggi dosanya, memanjat pohon bukan untuk bersembunyi, bukan juga untuk mengaku dosa, menyapa Tuhan, tujuannya hanya sekadar melihat Yesus. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Yesuslah yang melihat Zakheus dan mengatakan, Zakheus,
segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Yesus tidak menunggu Zakeus berubah, ia datang supaya Zakeus bisa berubah. Ia tidak menunggu ibu bapak kita siap. Saya yakin ibu bapak yang punya anak di sini kadang-kadang kebobolan, siap gak siap harus diterima, sebab anugerah Tuhan tidak menunggu kita siap, tapi ia datang agar kita menjadi siap menerima anugerahnya. Allah yang menegur agar kita siap dibentuk, yang mengampuni supaya kita dipulihkan relasinya, yang meneguhkan supaya kita terus bertumbuh, yang memanggil kita dengan nama kita pribadi lepas pribadi, supaya kita berjumpa dengan Tuhan. Dan akhirnya kita bisa merasakan bahwa kelayakan kita bukanlah hasil usaha dan upaya kita, melainkan karunia yang lahir dari kasih Allah yang mendahului segalanya. Yang perlu kita lakukan adalah ia meminta kita untuk turun. Seperti Zakeus diminta turun. Ia meminta kita untuk menurunkan ego kita yang tinggi. Menurunkan kesombongan bahwa kita bisa hidup sendiri tanpa Tuhan. Bahwa kita dinilai dari harta kita dan itu cukup. Dari nama baik kita, harga diri kita. Allah meminta kita menurunkan segala sesuatu yang kita anggap dapat meninggikan diri kita. Supaya kita benar-benar naik ke dalam kasih yang memerdekakan. Ibu bapak, ada games, saya gamers tapi bukan gamers profesional. Tetapi ada games yang sangat tren di kalangan remaja. Judulnya games ini bernama It Takes Two. Jadi kalau ibu bapak bayangkan games ini tentang apa? Games ini tentang perceraian. Kedua orang tua yang hendak bercerai lalu anaknya sedih dan menangis. Lalu anak itu berbicara kepada buku yang ia baca. Judul bukunya adalah Book of Love dengan tulisan Dr. Hakim. Lalu anak ini menangis dan mengatakan, saya mau kedua orang tua saya menjadi teman lagi. Lalu karena dia menangis, dia memegang dua boneka yang dibuatnya. Lalu apa yang terjadi? Kedua orang tuanya kemudian menjadi boneka tersebut. Saya sarankan ibu bapak kalau mau nyoba games ini harus bersabar. Karena games ini dimainkan oleh dua orang. Layarnya split. Kenapa saya bermain games ini dengan anak-anak remaja? Sering kali mereka lalu berkata, Kak mau digantiin aja enggak? Karena enggak sabar. Games ini menceritakan misinya adalah menyambungkan kembali relasi yang rusak. It takes two untuk membuat seorang anak merasa tidak layak. It takes two membuat anak merasa hancur hatinya karena orang tuanya tidak mencintai, tidak mengasihi, tidak saling memahami, tidak saling mendengar. Maka bagi ibu bapak, bayangkan anak-anak kita main gamesnya aja udah bicara tentang kerusakan, kehancuran. Sekalipun games ini punya niat yang baik, yaitu untuk menyatukan kembali orang tuanya. Tetapi it takes two untuk menghancurkan seorang anak. Butuh dua orang, butuh ibu dan ayah, butuh opa dan oma untuk bisa membuat anak merasa tidak layak dicintai. Tetapi it takes two untuk memulihkan cinta, kasih, dan harga serta gambaran diri anak. It takes two bagi ibu dan bapak untuk terus memperjuangkan cinta dan kasih. Dan bagi kita semua, it takes all of us
setiap kita yang menjadi orang-orang dewasa untuk menciptakan lingkungan yang sehat di mana cinta yang tidak bersyarat terus dilakukan. Dan hari ini baptisan anak menjadi tanda bahwa Tuhan sudah terlebih dahulu menyatakan cinta tak bersyarat itu. Anak-anak yang akan nanti dibaptiskan adalah anak-anak yang belum mampu mengaku percaya sendiri. Mereka belum mampu berdoa, mereka belum mampu beriman dengan cara yang rumit seperti kita orang dewasa. Tetapi Allah menyatakan kasih-Nya. Ia datang lebih dulu untuk mencintai, melindungi, melingkupi, dan melayakan. Dan itulah yang menjadi panggilan kita untuk mencintai seperti Allah mencintai, tanpa syarat, tanpa kalkulasi. Dan itulah panggilan bagi setiap orang tua yang membawa anak-anak mereka untuk dibaptiskan. Bahwa mereka pada akhirnya kita semua bertanggung jawab untuk terus menyatakan kasih yang tidak bersyarat kepada anak-anak kita. Jika nanti ibu bapak harus mendukung para orang tua untuk bertumbuh, untuk terus berada di dalam komunitas beriman, itu tanda bahwa gereja bukan sekadar menjadi saksi baptisan, tetapi rumah kasih di mana setiap anak belajar dicintai bukan karena ia sempurna, tetapi karena Allah lebih dulu mengasihinya. Sama seperti kita, tidak ada yang sempurna di ruangan ini, bahkan di bumi ini, tetapi Allah lah yang mengasihi kita dengan sempurna. Maka mari kita hidupi dan hayati. Mari kita terus belajar untuk bergantung pada kasih Tuhan dan terus menyatakan kasih yang tak bersyarat kepada orang-orang, keluarga, sahabat, orang tua, cucu, menantu, tanpa syarat. Kiranya Tuhan menolong dan terus memberikan kasih-Nya kepada kita. Amin. Saat hening bagi setiap kita. Paduan suara nafiri.
Ibu Bapa dan saudara-saudari, kini akan dilayankan baptisan kudus bagi anak-anak yang orang tuanya telah menyatakan iman untuk membaptiskan anak-anak mereka sesuai titah Tuhan Yesus Kristus sendiri yang Ia katakan kepada murid-muridnya dalam Injil Matius 28 ayat 19 sampai 20a. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Baptisan kudus adalah tanda dan meterai yang kelihatan dari perjanjian kekal yang diikat Allah dengan kita sebagai umatnya, yang menjadikan kita anak-anak Allah untuk memberikan kehidupan baru dengan mempersatukan kita dalam kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Anak-anak dibaptiskan berdasarkan iman orang tua atau walinya bahwa perjanjian Tuhan juga berlaku bagi anak-anak mereka. Melalui baptisan kudus, anak-anak pun turut dipersatukan dengan tubuh Kristus, yaitu gereja yang kudus dan am. Roh Kudus akan memimpin, mengingatkan, dan mendorong kita, termasuk anak-anak, untuk berperan serta dalam melaksanakan misi Allah di dunia. Roh Kudus akan terus-menerus membarui kita hingga kelak tidak bercacat celah. Kita menghadap Tuhan dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal, dan Roh Kudus juga akan menolong orang tua, para wali, dan anak-anaknya sehingga kelak anak-anak ini akan mengakui iman percayanya sendiri dalam persatuan dengan jemaat Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami sungguh bersyukur karena kasih dan anugerah-Mu Engkau telah melayakkan setiap kami, khususnya para orang tua yang kini membawa anak-anak mereka untuk dibaptiskan, dipersatukan dengan Kristus sesuai dengan iman yang mereka yakini. Kami percaya ya Allah bahwa Engkau adalah Allah yang penuh kasih. Engkau mencintai para orang tua dan setiap kami di tempat ini dengan tidak bersyarat. Maka ajarlah kami ya Tuhan dengan rasa syukur, menghidupi cinta dan rahmat yang datang dari Tuhan, juga dengan mencintai anak-anak kami tanpa syarat. Ajarlah kami ya Tuhan menjadi orang tua yang bijak dan berhikmat, yang mampu untuk terus mengenalkan kasih Yesus Kristus di dalam kehidupan keluarga kami. Kini biarlah Tuhan Engkau yang berkarya, Engkau yang bekerja, Engkau pula yang menyempurnakan setiap keluarga, setiap orang tua, setiap anak, sehingga kasih-Mu semakin nyata di rumah kami, di keluarga kami. Inilah doa yang kami naikkan dan ungkapan syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Saya mengundang bagi para orang tua untuk bangkit berdiri. Para orang tua sekarang akan dilayankan baptisan kudus bagi anak-anak. Bagi anak-anak saudara-saudara supaya nyata di hadapan jemaat. Ingatlah baptisan saudara-saudara sendiri dan nyatakanlah iman yang akan diajarkan kepada anak-anak saudara-saudara dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Percayakah saudara kepada Allah Bapa, pencipta dan pemelihara kita, kepada Yesus Kristus, anaknya, Tuhan dan Juru Selamat kita, dan kepada Roh Kudus yang membarui hidup kita? Apakah saudara percaya bahwa perjanjian antara Tuhan dan saudara berlaku juga untuk anak saudara? Apakah saudara berjanji untuk menjadi teladan bagi anak saudara dan mengajarkan mereka firman Allah kepadanya? Apakah jawaban Bapak Antonius Susanto dan Ibu Misalina Harswanti? Apakah jawaban Bapak Aditya Budidharma dan Ibu Desiria Tanita Ardi? Ya, kami percaya dan berjanji. Apakah jawaban dari Bapak William Surya dan Ibu Yesika Yordana? Ya, kami percaya dan berjanji. Apakah jawaban dari Bapak Daniel Adinegoro dan Ibu Frida M. Haryadi? Ya, kami percaya dan berjanji.
Apakah jawaban Ibu Debbie Tantika Ardi dan Bapak Zainal Bastian? Ya, kami percaya dan berjanji. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Allah langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anaknya Tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke jalan maut. Pada yang ketiga, bangkit pula dari orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, sekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Gracelyn Basilia Surya. Gracelyn Basilia Surya. Aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jennifer Charlotte Adinegoro. Jennifer Charlotte Adinegoro, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Yang ini rombongan Ibu Bapak, Kera Ardi Sebastian, Kimberly Ardi Sebastian, Klaus Ardi Sebastian. Oke, Kera. Ini Kera. Ups. Kera Ardi Sebastian, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kimberly Ardi Sebastian, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.
Klaus Ardi Sebastian, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saya mengundang bagi orang tua untuk bangkit berdiri lalu membawa bantalnya untuk ke depan. Saya mengundang setiap jemaat setelah saya menyatakan berkat kepada para orang tua dan anak-anak yang telah dibaptiskan untuk bangkit berdiri dan menyanyikan doksologi. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil saudara dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan saudara. Dialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Boleh melihat ke saya, bantalnya nggak apa-apa ditaruh aja. Saudara-saudara, dengan baptisan Tuhan memberi anak saudara kehidupan yang baru. Hendaklah saudara bersungguh-sungguh untuk membantu mereka agar mereka bertumbuh dalam iman, sehingga kehidupan baru mereka semakin kuat setiap hari. Saudara perlu mendidik anak-anak saudara hingga mereka berangsur-angsur mengerti makna perjanjian Allah itu serta firman-Nya. Dan pada waktunya mengaku iman percayanya sendiri sepenuh waktu. Kini Ibu Bapak boleh menghadap ke jemaat. Umat Tuhan yang berbahagia, terimalah anak-anak ini sebagai anggota-anggota persekutuan tubuh Kristus dan pewaris kerajaan Allah dengan penuh kasih sayang. Dukunglah mereka dan orang tua mereka dalam pendidikan iman mereka. Dan melayani bagi Kristus. Kita satu tubuh dalam Dia. Silakan duduk. Mari kita menaikkan syafaat-syafaat kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa, inilah ungkapan syukur kami ya Tuhan. Ketika anak-anak yang dibawa oleh orang tua mereka dapat mengikut, dapat masuk ke dalam persekutuan yang kudus bersama dengan Engkau. Kami mau menyerahkan orang tua ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Engkau yang terus meneguhkan, menguatkan, memampukan mereka menjadi orang tua yang mampu mengasihi tanpa syarat. Biarlah Tuhan kami juga sebagai komunitas, umat beriman, gereja Tuhan, boleh menjadi lingkungan yang baik bagi bertumbuhnya iman anak-anak kami. Ajarlah kami menjadi para orang tua, orang-orang dewasa yang mampu menerima satu dengan yang lain tanpa syarat. Ajarlah kami ya Tuhan menghidupi cinta dan kasih Tuhan di dalam keseharian, di dalam kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kami. Kini Tuhan kami mau membawa doa kami bagi setiap pergumulan kami. Kami mau berdoa bagi kami yang saat ini sedang merindukan lahirnya seorang anak, cucu
Kami yang merindukan pasangan hidup, pekerjaan, dan kehidupan yang baik. Kiranya Tuhan Engkau yang menolong kami di dalam masa penantian kami, supaya kami tetap teguh dan percaya pada proses, pada waktu yang Tuhan janjikan. Kami berdoa bagi setiap kami ya Tuhan yang saat ini sedang mengalami pergumulan, kami yang mengalami krisis relasi di tengah-tengah keluarga kami, kami yang saat ini sedang menjalani pergumulan yang berat dengan sakit penyakit, kami yang baru saja ditinggalkan orang yang kami kasihi dan cintai. Kiranya Tuhan Engkau juga yang terus menolong kami untuk dapat melihat kebaikan-kebaikan Tuhan, untuk terus mampu merasakan kesetiaan Tuhan di dalam hidup kami. Kini kami mau berdoa bagi PMJD yang akan dilakukan. Kiranya Engkau juga yang menolong kami Tuhan, untuk punya kerinduan mengenal setiap program gereja yang sudah dilakukan, mampu mengevaluasi diri. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang tidak menuntut performa, tetapi biarlah Tuhan, melalui program pelayanan yang sudah kami lakukan dan kerjakan, kami mampu mengucap syukur sebab Tuhan setia, dan Tuhanlah yang melayakkan, memampukan gereja-Mu untuk melakukan pelayanan-pelayanan yang Engkau berikan. Kiranya kami juga boleh bersama-sama sebagai anggota jemaat, simpatisan, turut terlibat mendoakan gereja ini. Biarlah Tuhan kami boleh menjadi gereja yang terus hidup, boleh terus menolong sesama kami, boleh terus menjadi perpanjangan kasih Tuhan. Kami berdoa bagi pemilihan penatua tahun pelayanan 2026 dan seterusnya. Biarlah Tuhan Engkau yang tolong kami, Engkau yang melayakkan kami. Kami tahu dan sadar diri bahwa seringkali kami merasa tidak layak. Tapi biarlah Tuhan, karena kasih yang begitu besar yang telah Engkau nyatakan, yang sempurna, yang telah Engkau berikan kepada kami, mendorong kami mengungkapkan rasa syukur dengan turut mau melayani bersama-sama. Ajarlah kami bukan hanya mau menerima cinta kasih Tuhan, tetapi ajarlah kami punya hati yang rindu untuk terus merespon kasih yang Tuhan nyatakan di dalam hidup kami. Kami mau serahkan seluruh kehidupan bergereja kami, kehidupan kami, keluarga kami, kehidupan kami, profesi yang kami lakukan. Biarlah Engkau yang terus sertai dan terus memampukan kami menjadi saksi dari setiap kebaikan yang sudah Tuhan nyatakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami memohon, dan kami juga mengucap syukur. Amin. Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan melalui persembahan syukur dengan mengingat firman Tuhan dalam Mazmur 116 ayat 12-14. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan menyerukan nama Tuhan. Aku akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya.
Allah Bapa Surgawi, sumber segala berkat dan kehidupan, kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa untuk menyerahkan persembahan kami sebagai tanda kesatuan kami kepadamu, juga sebagai tanda ucapan syukur atas pemeliharaan-Mu yang Tuhan begitu besar berikan kepada kami selama ini. Terima kasih atas segala berkat dan rezeki yang Tuhan anugerahkan pada kami, baik materi maupun non-materi, dan atas segala kebaikan yang Tuhan yang kami rasakan maupun tidak kami rasakan, yang kami mengerti maupun yang tidak kami pahami. Tidak ada lain yang lebih baik bagi kami untuk bersyukur kepadamu, dan terimalah persembahan kami. Tambahkan pemahaman kami akan kebaikan-Mu agar kami bukan hanya bersyukur dengan menyerahkan sebagian uang yang kami berikan ini, tapi tolong kami ya Bapa untuk belajar menyerahkan seluruh hidup kami, waktu, tenaga, dan pikiran kami, semuanya boleh Engkau pakai bagi kebesaran nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.